Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang setia selalu mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga badannya selalu sehat dan lancar rezekinya, juga dimudahkan segala urusannya. Mimin dapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor yang berjudul Kepala Buntung di Asrama. Perkenalkan, namaku Meltika Safira. Aku seorang siswi yang tinggal di asrama. Sekolahku terbilang sekolah elit. Ya, bisa dibilang mirip-mirip boarding school itu. Saat pada malam hari, kadang pikiranku melantur kemana-mana. Mungkin karena kelelahan atau karena banyak pikiran, sehingga tidak jarang orang bilang malah mereka sering melihat hantu. Itu karena halusinasi yang mengecoh kita atau memang itu nyata, sehingga merasakan ada sesuatu yang mengamati kita. Namun cerita hantu yang aku alami sendiri ini adalah kejadian sesungguhnya, bukan hanya sekedar ilusi semata. Cerita ini murni pengalaman pribadiku dulu saat tinggal di asrama. Sepertinya di sekolah maupun asrama selalu ada cerita hantunya. Tidak terkecuali dengan sekolahku ini. Banyak sekali cerita-cerita hantu yang diturunkan oleh senior-senior kami. Terkadang cerita senior itu selalu menyeramkan. Aku bahkan tidak yakin sebenarnya. Bahkan aku menganggap mereka itu hanya bergurau atau memang benar-benar kejadian di daerah itu. Namun yang pasti cerita yang kualami ini benar-benar nyata. Satu malam yang tenang, mungkin sekitar pukul 2 malam, aku terbangun. Saat itu aku bermaksud ingin buang air kecil. Sekedar info, ranjang di kamar asrama kami adalah ranjang double. Ya, bisa dibilang double decker, alias ranjang 2 lantai. Aku tidur di bagian bawah dan temanku di atas. Karena keseringan mendengar cerita hantu dari senior, aku terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian. Jadi aku bermaksud membangunkan temanku yang tidur di atas. Namun sayangnya dia tidak bergeming sama sekali. Ya, terpaksa aku memberanikan diri menuju toilet sendirian. Saat itu aku masih kelas 1. Toilet asrama kelas 1 berada di blok berbeda, tapi jaraknya masih cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang dan kamar mandi juga terang. Jadi aku lebih merasa tenang. Kamar mandi asrama menurutku tergolong luas. Di dalamnya ada beberapa tempat shower, juga jumlah toilet banyak. Dan ada tempat cuci, baju, dan bak mandi. Sebetulnya tidak mengherankan mengingat seluruh anak kelas 1 yang tinggal di asrama mandi di sini semuanya. Posisi toilet dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi aku langsung masuk ke pintu toilet yang paling dekat pintu utama. Ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba saja aku mendengar suara orang sedang menyikat sesuatu. Aneh saja, siapa yang menyikat baju di tengah malam begini? Mungkinkah penjaga asrama? Aku tidak begitu menghiraukannya. Jadi begitu selesai, aku bermaksud langsung kembali ke kamar. Namun entah mengapa aku penasaran dengan suara sikat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke sana. Perlahan-lahan aku mengintip dari balik dinding dan astaga, ada seseorang yang sedang membasuh kepalanya dengan menggunakan sikat dengan ember milikku. Kepalanya lepas dari badannya dan dipegangi dengan tangannya. Jadi kepalanya itu dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menyikat dan membasuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah kepala itu sedang menghadap ke arahku. Ya Allah, hampir pingsan rasanya. Aku berlari seperti orang kesetanan dan terus-menerus membaca ayat Al-Quran yang aku ingat saat itu. Aku merasa seperti dikejar, namun aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Sampai di kamar, aku langsung mengunci pintu dan naik ke ranjang. Aku merasa seperti ada yang mengelilingiku. Entah perasaan saja atau memang ada sesuatu yang ada di sampingku. Beberapa lama kemudian akhirnya aku tertidur. Alhamdulillah, keesokan harinya semuanya normal-normal saja. Tetapi satu hal yang pasti, pada hari itu juga aku buang sikat dan emberku itu.
Soalnya aku khawatir makhluk itu akan datang lagi menemuiku jika embernya tidak dibuang. Semenjak itu juga aku merasa seakan-akan cerita yang disampaikan senior itu memang terjadi, jadi bukan memang dilebih-lebihkan. Ya, itulah pengalamanku selama tinggal di asrama. Terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan juga bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.